Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik akuntansi pada sektor publik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Tri Tegar Kristanto akan sedikit menjelaskan tentang bagian teori akuntansi sektor publiknya. Di sini teori akuntansi sektor publik itu sendiri sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah memang ada teori akuntansi sektor publik? Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa yang telah diuji kebenarannya. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik, pertama objektivitas atau keaslian di sini. Objektivitas ini merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kegiatan yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Di sini tidak hanya pihak eksternal tapi juga pihak internal membutuhkannya. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk menghasilkan atau memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor, atau masyarakat. Oke, selanjutnya konsistensi. Konsistensi ini mengacu kepada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut. Jadi selama beberapa periode itu dia nggak berubah-berubah metode yang digunakan ya. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat dipertimbangkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi perlu memiliki orientasi jangka panjang. Sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode atau dalam waktu tertentu saja. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya keterputusan proses evaluasi kinerja oleh organisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsistensinya. Ya, selanjutnya daya banding. Di sini daya banding merupakan laporan keuangan. Daya banding adalah hal yang diperlukan laporan keuangan sektor publik yang hendaknya dapat dipertimbangkan antara waktu periode dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja suatu organisasi dengan organisasi yang sejenis atau yang dengan usaha yang sama. Selanjutnya ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu sangat penting ya. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari ketertundaannya pengambilan keputusan akan hal-hal tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian terkait laporan keuangan
Hal ini juga terkait dengan waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangannya. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusannya. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah ekonomis dan penyajian. Ekonomis di sini bahwa dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi sektor publik ini, biaya yang digunakan itu diharapkan ekonomis. Semakin banyak biaya yang dibutuhkan, semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan ini. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan ini. Oke, selanjutnya materialitas. Suatu informasi dapat dianggap material apabila dapat mempengaruhi putusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan maka akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Maka dari itu penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif. Namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan profesional judgment yang mendasar pada teknik tertentu. Jadi untuk laporan keuangan akuntansi sektor publik ini diharapkan bahwa dia dapat materialitas. Laporan ini dapat mempengaruhi keputusan seseorang yang memegang atau yang membutuhkan laporan ini. Jika dia memegang atau tidaknya laporan tersebut dapat mempengaruhi perbedaan keputusan yang akan dia ambil ke depannya. Sekian dari bagian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Katara dari kelompok 8. Kami akan membahas untuk pertemuan 18, yaitu teknik akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi itu merupakan jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem akuntansi publik ini, pengambilan keputusan itu terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sistem akuntansi publik ada 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin realitas. Dan yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Karomah Salikah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi sektor publik. Adapun pengertian dari standar akuntansi sektor publik yaitu merupakan pedoman yang mengatur dalam perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, sedangkan prosedur akuntansi itu merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan standar akuntansi sektor publik, antara lain yang pertama, standar memberi informasi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua yaitu berisi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor agar pengujiannya dilakukan secara hati-hati dan independen, serta auditor dapat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu tentang memberikan petunjuk variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, mampu menghasilkan prinsip ekonomi dan teori penting dalam disiplin ilmu akuntansi.
Dalam penyusunan dan penetapan standar, kita perlu memperhatikan 4 poin di atas agar dapat menghindari terjadinya standar yang overload. Adapun penyebab dari standar yang overload antara lain standar terlalu banyak, yang kedua standar terlalu rumit, yang ketiga yaitu tidak adanya ketegasan dalam membuat pilihan sehingga pilihan itu sulit untuk diterapkan. Nah, yang terakhir yaitu standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum. Jika standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, maka akan gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan untuk pengguna maupun penyaji. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Vicky Fajri dengan NIM 191011250216. Pada hari ini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi pertemuan 18 untuk memenuhi tugas kelompok. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan tentang teknik akuntansi sektor publik, yang mana pada dasarnya teknik akuntansi tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik lainnya. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kalimat teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan biaya dalam hal pengakuan maupun pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar. Untuk yang pertama, akuntansi anggaran. Jadi kalau untuk akuntansi anggaran itu merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan ataupun double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya di era kepemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akuntansi operasi dalam format yang sama ataupun sejajar. Dengan anggarannya, jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai, dan apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut akan didebit kembali. Alasannya kenapa? Mungkin karena alasannya ini melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dapat direalisasi harus selalu dibandingkan, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terdapat variansi ataupun selisih. Jadi kalau untuk salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran yaitu adanya bahwa teknik sangat kompleks, lebih mudah dan komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Untuk yang kedua, akuntansi komitmen. Jadi kalau untuk akuntansi komitmen adalah sistem yang dimana akuntansi dapat mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Sistem akuntansi aktual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan secara bersama-sama akuntansi kas ataupun akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya dapat menjadi subsistem dari sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi. Untuk tujuannya, mungkin akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran agar manajer dapat mengendalikan anggaran dan perlu mengetahui berapa besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Isnaini. Di sini saya akan melanjutkan materi teknik akuntansi sektor publik. Yang selanjutnya ada akuntansi dana. Teknik akuntansi dana merupakan metode akuntansi yang penyusunan laporannya itu berbasis dengan dana-dana, bukan organisasi secara keseluruhan. Dilaksanakannya metode ini adalah untuk mengakomodasi sumber daya ekonomi pada akuntansi pemerintah yang penggunaannya seringkali dibatasi dengan ketat. Teori akuntansi dana awalnya dikembangkan oleh Vater yang berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana
dan organisasi harus dilihat sebagai suatu dana atau serangkaian dana. Yang selanjutnya ada akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang akrual, real, dan objektif. Namun tidak dianjurkan menggunakan pencatatan dengan cash basis karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Yang terakhir ada akuntansi akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan biaya pelayanan yang dibebankan kepada publik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.